Aku jadi mau nanya satu nih. Mm-mm. Kalau menurut aku itu kan kadang kayak misalnya anjing tuh najis, Mm-mm. babi itu haram. Betul. Meskipun saya sendiri nggak terlalu makan babi juga walaupun saya Iya. Chinese ya. Tapi bukankah itu ajaran itu yang itu berlaku di zaman itu karena Mm-mm. di saat itu banyak anjing yang rabies. Ya. Sementara kan anjing-anjing sekarang kan anjing Cukup rumahan bersih. bersih. Mm-mm. Kalau perkara babi gitu ya, karena di saat itu kan cara masak babi itu Ya. kurang bersih sehingga banyak mengandung cacing pita Mm-mm. segala macam, berbeda dengan cara sekarang. Mm-mm. Nah tapi di saat ini orang tuh kalau melihat anjing tuh Kayak najis banget. bukan najis lagi, sampai benci. Iya. Bener-bener. Babi juga gitu orang lihat Ya, benci. iya seperti itu. Bahkan kalau yang babi bahkan ada waktu itu saya mau hire helper setelah buat bantu-bantu di rumah, dia nanya, nanti ibu ada makan babi nggak misalnya? Terus saya mesti motong nggak? Mm-mm. Nah saya sendiri juga waktu itu kan karena kapasitas saya nggak paham ya. Ya udah kalau kamu keberatan kalau sampai suatu waktu saya makan, lalu kamu motong nggak mau motong ya udah bilang aja. Iya, nanti aku potong sendiri. Tapi bukannya yang haram itu kalau dimakan bukan Iya. cuma pegang doang. Itu Oke. juga jujur saya bingung sih. Oke, jadi gini, itu pertanyaan yang bagus banget. Karena di dalam Islam sendiri nanti ketika pembahasannya lebih advance, ada hukum yang diturunkan karena sebab tertentu, ada Iya. hukum yang berlaku sampai akhir zaman, Iya. terlepas apapun kemudian kondisinya. Iya. Walaupun kadang-kadang orang selalu mengaitkan antara ini ada hubungannya dengan culture nggak sih, ada hubungannya dengan tempat nggak sih, ada hubungannya dengan peristiwa nggak sih. Iya. Nah, memang ada beberapa hukum yang memang muncul kayak gitu. Contoh, zakat bagi mu'alaf. Itu ada tuh. Iya. Nah, dan itu muncul ketika ada satu keperluan. Karena mu'alaf itu artinya adalah hatinya perlu diikat. Iya. Nah, jadi kayak Felix Xiao ini sebenarnya bukan mu'alaf lagi. Karena hatinya tidak perlu diikat lagi. Tapi kalau misalnya hatiku masih perlu diikat, aku dapat zakat tuh. Aku sendiri jujur masih bingung kenapa Felix Xiao bukan mualaf dengan istilah hati tidak perlu diikat. Nah, jadi gini. Aku taunya kan kalau yang masuk Islamnya belakangan bukan dari Namanya lahir sebutannya mualaf. Iya. Nah, mu'alaf itu artinya dari bahasa Arab artinya mu'alafun kulubuhum. Artinya mereka yang perlu diikat hatinya. Jadi hatinya masih perlu ditarik, belum kuat agamanya gitulah kira-kira. Jadi baru masuk Islam, agamanya belum kuat, namanya mu'alaf. Maka mereka dapat zakat. Jadi kalau ada orang-orang muslim, mereka ngumpulin zakat, mereka kemudian menyerahkan pada orang-orang yang layak mendapatkan zakat, salah satunya adalah mu'alaf. Nah, karena saya sudah tidak perlu diikat lagi hatinya, bukan mu'alaf lagi. Berarti tidak dapat zakat lagi. Nah, berarti ini hilang alasannya. Tapi ada beberapa hukum yang turun tidak ada alasan. Contoh, sholat subuh 2 rakaat. Ada yang pernah iseng nanya, Ustadz, jangan-jangan sholat subuh 2 rakaat itu karena kita masih ngantuk ya Ustadz, makanya cuma 2. Nggak kayak zuhur misalnya, kalau siang 4 gitu kan ya. Yeah. Aku bilang kalau kamu nggak ngantuk berarti kamu bisa 5. Nggak bisa juga. Nah, itu namanya yang turun berdasarkan cuma turun aja, tapi nggak ada sebab di situ. Nah, termasuk di situ adalah babi sama anjing. Nah, itu adalah hukumnya turun, tidak ada sebab yang mengaitkan dengan keadaan tertentu atau sebab tertentu. Hanya aku sepakat, kadang-kadang orang-orang muslim tidak bisa membedakan antara tidak mau atau haram dengan benci. Ingat loh, haram belum tentu dibenci. Itu beda hukumnya. Contoh kayak gini ya. Haram itu kalau di dalam bahasa Indonesia itu adalah sacred, itu apa ya? Sacred. Sakral. Sakral, iya. Sakral itu suci. Iya. Sakral, suci, terlarang. Itu haram artinya. Nah, artinya haram itu adalah sesuatu yang terlarang. Contoh, sebelum menikah, maka kehormatan perempuan itu terlarang bagi kita. Maka kita namakan haram. Tapi setelah nikah, tidak haram lagi. Karena dia sudah jadi kehormatan doang yang bisa kita ambil. Karena sudah tidak haram lagi. Di Mekah namanya Masjidil Haram. Iya. Kenapa? Karena suci, sacred, terlarang. Terlarang apa? Terlarang bunuh orang di situ, terlarang ngomong jorok di situ, terlarang berantem di situ, terlarang untuk melakukan perselisihan di situ. Makanya namanya Masjidil Haram. Nah, namanya haram tuh nggak selalu harus dibenci gitu maksudnya. Nah, sedangkan orang-orang muslim sekarang haram sama dengan benci. Babi haram, dengar babi aja udah nggak mau. Padahal aku ditanya setelah masuk Islam, Lik, babi enak nggak? Enak. Setelah masuk Islam, enak. Terus kamu makan? Enggak. Aku nggak mau makan kan bukan berarti aku benci. Baik-baik aja aku mau babi, nggak ada masalah. Tetap rasanya enak, tetap baunya enak bagiku, tetap aku pengen makan babi. Cuma nggak boleh, itu aja. Selesai. Anjing juga sama. Kadang-kadang orang gagal membedakan antara najis dengan tadi dibenci. Padahal anjing nggak dibenci. Maka kadang-kadang ketika di Turki itu mazhabnya berbeda by the way. Mazhabnya atau school of thought-nya itu adalah alirannya kalau gampangnya itu berbeda dengan Indonesia. Jadi mereka ngelihat anjing nggak separah orang Indonesia ngelihat anjing.
Nah, jadi kalau kita mau lihat ada pandangan yang berbeda, ya karena mungkin tadi ya, guru-guru mungkin karena gampangnya ya. Ini ada satu yang menarik, tapi panjang. Indonesia itu, atau ekspresi Islam itu sangat tergantung pada tingkat edukasi. Oh, ini yang pernah dibahas di podcastnya Raymond ya? Betul. Ya, aku Ekspresi nonton. Islam seseorang, kadang-kadang guru-guru itu ketika menjelasin terlalu panjang, dia bilang, udah najis itu nggak boleh, udah jijik berarti, udah jangan Malas dekat. jelasin. Betul. Karena mungkin orang yang dijelasin mungkin nggak nyampe pada saat itu. Iya. Lama-lama yang diwariskan adalah bencinya. Sama kayak ngelihat orang yang bukan Muslim. Kadang-kadang orang udah mulai benci duluan. Lah gimana ceritanya? Lah kayak emang kita pernah disuruh untuk seperti itu? Enggak ada satupun contoh Rasul benci orang-orang yang bukan Muslim. Yang Rasul benci itu adalah orang-orang yang melakukan maksiat. Dan bukan orangnya, maksiatnya. Nah, mereka gagal membedakan nih antara orang-orang yang maksiat sama orangnya. Contoh ya, pelacur itu tidak boleh dibenci. Perbuatannya harus dibenci. Dan itu harus dibedakan. Pernah kejadian pelacur ngaku sama Rasulullah, saya berzina ya Rasulullah. Oke, dihukum. Karena dia sudah menikah, dirajam. Setelah dirajam, pas meninggal, nyiprat darahnya. Darahnya nyiprat kena kena bajunya sahabat. Sahabat tuh kayak jijik gitu. Rasul bilang, jangan jijik, itu pertobatan orang itu. Itu lebih daripada pertobatan kalian semua kalau dihitung. Kenapa? Karena dia mau jadi orang baik. Dia udah selesai, jangan jijik sama orangnya. Jijiklah sama perbuatannya, itu yang nggak boleh. Orangnya bisa berubah. Nah, sekarang orang nggak bisa membedain ini, unfortunately. Nah, itulah tugas kita tuh.